Selamat datang di channel Zalfas. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Putuk Truno menuju pulang ya, arah pulang, tapi kita akan melanjutkan perjalanan lewat Bablas. Kita akan cari petilasan Joko Taruna. Selain itu kita juga akan melihat di sana itu kan ada masjid itu loh. Di seberang bukit itu, di tebing yang sebelah sana itu kan ada masjid. Nah, kita akan mencoba ke masjid itu. Diingat-ingat ya, masjidnya level-levelnya gini kita akan keluar dari parkiran, kemudian kita belok kiri. Ini sebelah kiri ini adalah Forest Cafe Truno. Terus kita akan masih melanjutkan perjalanan ke atas lagi. Coba kita lihat, itu kan hawanya syahdu, penuh dengan rimbun, sejuk, cocok kalau ngopi di sini. Cuma memang jalannya agak nanjak ya, dan ini cor-coran, jadi mungkin agak licin. Jadi kendaraan harus hati-hati, tengok kanan, tengok kiri. Villa-villa di sini juga bagus kok. Tapi nggak tahu ini bisa beli apa enggak ya, kira-kira ya bisa lah ya, kapan-kapan kalau ada modal. Siapa tahu ada di sini yang melihat, oh ini ada donatur, dapat modal. Itu kita ngimpi. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sebelumnya saya nggak tahu, nggak pernah lewat sini, makanya nanya ke orang-orang ini. Itu masih ke arah ini selatan atau ke timur ya, pokoknya encong-encong lah. Sebelah kanan itu kita bisa belok tembus ke arah Gang Sono atau Jalan Bromo, nanti keluarnya itu ke tikungan sebelum Kalimas itu loh. Nah, kita masih lanjut lagi, ini turun menuju sungai, tapi sungainya ini di atas air terjun ya. Nah, sebelah kanan itu ada kayak villa tidak teramut. Sebelah kiri sebetulnya villanya itu dia punya lapangan bola, itu di dalamnya itu, di lapangan bolanya itu ada di atas air terjun, jadi lumayan keren itu ya. Kita masih melewati kebun-kebun dan lereng-lereng. Di depan ini ada kafe, namanya Kafe Kopi Biur-biuran. Di sini menyediakan kopi, jadi warung kopinya ini ada di atas air terjun pas, jadi cocok untuk bagi kalian yang bisa menikmati biur-biuran di atas air terjun, tapi sambil menikmati kopi, sambil menikmati air. Sebelah kiri itu ada warung kopinya, sebelah kanan itu ada tebing-tebing batu. Kalau turun kayaknya agak curam ya, itu licin dan juga berbahaya, mungkin nggak cocok buat anak-anak, tapi ya namanya juga air terjun. Kalau atasnya tanah ya longsor, tapi banyak yang main-main di atas itu kalau lihat. Jadi ini ada sungai, iya ini sungai, di atas air terjun ada barongan kalau kita ngomong, ada pring-pring, pohon-pohon merah-merah. Mana merah-merah? Tadilah ya, itu mungkin daun-daun pohon ya. Bukan. Ini airnya dari atas. Pasti itu tadi airnya orang. Iya, ini banyak apa namanya, orang yang batu-batu, pohon-pohon. Nah, ini kita dari atasnya lagi ya. Kita tadi ada di sebelah sana, di jauh sana, di atas tadi ada kafe, terus itu warungnya tadi, warung biur-biuran, terus itu jalur air yang mau jatuh ke air terjun loh, itu loh airnya. Krocok begitu. Tapi airnya masih mengalir sampai sana, jadi itu bukan ujung air terjunnya yang itu loh. Nah, di sana itu, nah itu dia, kayaknya ada di sebelah sana guys. Itu motor saya ada di bawah. Nah, petilasan itu nggak tahu di mana. Ini ada sebuah bangunan dengan foto relief Gajah Mada, terus ada pintunya yang sedikit kecil, terus pagarnya agak aneh dan tidak terawat ini kayaknya. Mungkin di sini tempatnya ya. Petilasan Joko Taruna. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan sampai nemu masjid itu guys. Kita tadi sebelah kiri sana, terus muter sampai sini. Wah, ini kita nanjak sangat tinggi sekali. Siapkan motor Anda dengan kekuatan penuh sampai digluk-digluk, kepalanya sampai manggut-manggut, HP-nya sampai ke bawah ini loh, saking digluknya ini. Terus naik ke atas. Di atas ini sebetulnya ada angkringan kalau malam, tapi nggak tahu ya, ini kayaknya karena bulan puasa itu sudah sepi atau memang sedang
tutup ya sebulan, nggak tahu. Terus kita masih melanjutkan perjalanan lagi karena di situ pemandangannya masih tidak bagus ya, masih biasa-biasa saja. Terus kita naik lagi. Ini di sampingnya villa, di dalam sana juga ada gereja. Nanti selain kita mendengarkan cerita tentang Djoko Taruno, kita juga akan mendengarkan cerita tentang Israel dan Palestina dan Iran. Kita juga akan mendengarkan kisah tentang putusan MK tentang Pilpres. Sambil kita nikmati perjalanan, mari kita simak tentang kisah Djoko Taruno. Begini kisahnya. Kisah cinta di Putuk Truno. Kisah cinta itu bermula saat Djoko Taruno mulai menaruh hati kepada Putri Sri Gading Lestari, anak dari Raja Arya Wiraraja, penguasa Pulau Madura yang memiliki andil besar berdirinya Kerajaan Majapahit. Djoko Taruno sendiri merupakan anak dari seorang selir dari Raja Hayam Wuruk. Dia adalah pangeran dari Kerajaan Majapahit. Meskipun keduanya sudah saling menyayangi, Raja Arya Wiraraja mentah-mentah menolak pinangan Djoko Taruno. Hal ini lantaran ia hanyalah putra dari keturunan seorang selir raja. Mengetahui pertautan kasih keduanya tak bisa dipisahkan, Raja Arya Wiraraja mengasingkan putrinya untuk bertapa di kawasan air terjun. Benteng gaib pun dibangun oleh sang raja agar sang putri dan pangeran tak bisa bertemu dan berhubungan telepati. Sang putri bersedih. Jika terdengar suara aungan, seperti aungan serigala, warga mempercayai aungan itu adalah tangisan kekecewaan sang putri. Masyarakat dulu sampai kini pun menjuluki air terjun itu bernama Coban Baung, serta Putri Sri Gading Lestari dijuluki Putri Baung Serigala. Sekarang lokasinya tercatat di Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, tepatnya di ujung trekking Kebun Raya Purwodadi. Anda bisa lihat di video kami tentang Coban Baung Purwodadi. Komunikasi yang tiba-tiba terputus dengan sang belahan hati membuat Djoko Taruno tak patah semangat. Kekuatan cintanya tak bisa dihadang oleh siapapun. Segala kesaktian dan aji-aji mantra pun dikeluarkan. Hingga Pangeran Djoko Taruno berhasil melakukan komunikasi batin dengan sang putri. Pangeran Djoko Taruno yang telah bisa membongkar kuatnya benteng gaib buatan Raja Arya Wiraraja. Kemudian melalui komunikasi batin dan mengajak sang putri untuk bertapa hingga keduanya moksa, bebas dari ikatan duniawi. Akhirnya, jiwa Djoko Taruno berhasil menjebol benteng gaib yang menghalanginya dan memboyong sang putri ke tempat pertapaannya. Kini warga Pasuruan menjuluki tempat itu air terjun Putuk Truno atau air terjun keabadian. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1-Pres-22-Romawi-2024. Pokok perkara, perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pemohon, Haji Anies Rashid Baswedan, PH, D dan Dr. Honoris Causa, Haji A. Muhaimin Iskandar. Amar putusan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya, dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Status, menolak seluruhnya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2-Pres-22-Romawi-2024. Pokok perkara, perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pemohon, Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD, SH, SU, IP. Amar putusan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Status, menolak seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Konklusi,
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Israel dan Iran, sebuah kisah bukan romantis dan bikin menangis. Mari kita simak kronologinya. Tanggal 17 Oktober setelah saling baku tembak antara Hizbullah dan Israel selama berhari-hari ketika Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan kepada TV pemerintah, tentu saja, para pemimpin perlawanan tidak akan membiarkan rezim Zionis mengambil tindakan apapun di Gaza, dan ketika mereka merasa yakin mengenai Gaza, beralih ke daerah perlawanan lainnya di kawasan. Tanggal 19 November kelompok Houthi Yaman, sekutu Iran, menguasai sebuah kapal kargo di Laut Merah Selatan. Yahya Sari, juru bicara militer Houthi mengatakan, penyitaan kapal tersebut merupakan respons terhadap tindakan keji terhadap saudara Palestina kita di Gaza dan tepi barat. Meskipun Houthi mengatakan kapal itu milik Israel, Israel mengatakan kapal itu adalah kapal kargo milik Inggris dan dioperasikan Jepang tanpa ada warga negara Israel di dalamnya. Sejak itu, Houthi secara konsisten menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel atau Amerika Serikat di Laut Merah. Tanggal 18 Desember serangan siber menghentikan operasi sekitar 70% stasiun pengisian bahan bakar di Iran. TV Iran dan media Israel melaporkan bahwa kelompok predatoris Sparrow, atau Gonjeske Darande dalam bahasa Persia yang terkait dengan Israel, berada di balik gangguan tersebut. Tanggal 25 Desember serangan udara Israel di luar ibu kota Suriah, Damaskus, menewaskan Sayyed Razi Mossavi, salah satu komandan tertinggi dan penasihat senior Korps Pengawal Revolusi Islam, IRGC, Iran di Suriah. Mossavi bertanggung jawab untuk mengoordinasikan aliansi militer antara Suriah dan Iran. Tanggal 15 Januari IRGC meluncurkan rudal balistik di tempat yang diklaimnya sebagai pos terdepan agen mata-mata Israel Mossad di Erbil di wilayah Kurdi di Irak Utara. Sedikitnya 8 ledakan terdengar di Erbil, 4 orang tewas dan 6 luka-luka. Hampir bersamaan, Iran juga menyerang sasaran yang diduga terkait dengan kelompok ISIS di Suriah Utara. IRGC mengatakan mereka mempertahankan keamanannya dan melawan terorisme. Tanggal 20 Januari IRGC mengatakan 5 penasihat militernya tewas dalam serangan udara Israel di Suriah, Damaskus. Media Suriah, Sana, mengatakan bahwa agresi Israel menargetkan bangunan di lingkungan masjid. Tanggal 10 Februari Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdollahian mengatakan dalam kunjungannya ke Lebanon bahwa Iran tidak pernah berusaha memperluas perang di wilayah itu. Namun, dia memperingatkan bahwa setiap serangan iseng dilakukan Israel terhadap Lebanon akan menjadi hari terakhir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia menambahkan Teheran akan melanjutkan dukungan kuatnya terhadap perlawanan di Lebanon, karena kami menganggap keamanan Lebanon sebagai keamanan Iran dan kawasan. Tanggal 21 Februari Iran menyalahkan Israel atas ledakan pipa gas utama di Iran diserang 2 kali, sehingga mengganggu pasokan di beberapa provinsi. Menteri Perminyakan Iran Javad Auji menuduh bahwa ledakan pipa gas adalah rencana Israel.
Tanggal 1 Maret, serangan di kota pelabuhan menewaskan Banias di Suriah, komandan IRGC. 2 lainnya tewas dalam dugaan serangan Israel di Suriah. Kantor berita Iran, IRNA, mengatakan Reza Zarei, seorang anggota IRGC, telah dibunuh saat fajar hari ini oleh rezim Zionis yang sedang merebut kekuasaan. Reza Zarei, orang yang terbunuh di Banias, bertanggung jawab atas pengiriman minyak Iran ke Suriah. Menurut para analis, Israel menargetkan target bernilai tinggi ini untuk memutus hubungan antara komando di Teheran dan aktor lokal di Suriah yang berafiliasi dengan Iran. Lapor Zeina Khoder dari Al Jazeera, dari Beirut di Lebanon. Tanggal 1 April, konsulat Iran di Damaskus, Suriah, hancur akibat dugaan serangan udara Israel. 13 orang tewas dalam serangan ini, termasuk Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahedi, komandan senior pasukan Quds IRGC, dan wakilnya Jenderal Muhammad Hadi Hajriahini. Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdollahian menggambarkan serangan itu sebagai pelanggaran terhadap semua kewajiban dan konvensi internasional dan menyalahkan Israel atas serangan tersebut. Beberapa pejabat Iran mengatakan bahwa Iran mempunyai hak untuk melakukan reaksi terhadap serangan tersebut. Tanggal 13 April, IRGC Angkatan Bersenjata Iran merebut kapal yang terkait dengan Israel, MSC Aries berbendera Portugal di dekat Selat Hormuz. MSC Aries dilaporkan berangkat dari pelabuhan di Uni Emirat Arab dalam perjalanan ke India. Hal ini terkait dengan Zodiac Maritim yang berbasis di London, bagian dari Zodiac Group yang dijalankan oleh miliarder Israel Eyal Ofer dan keluarganya. Menteri Luar Negeri Israel Katz menulis dalam postingan X bahwa tindakan Iran adalah operasi bajak laut yang melanggar hukum internasional. Tanggal 13 April, Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal terhadap Israel dalam serangan yang dijuluki Iran sebagai Operasi Janji Sejati. Ini adalah serangan langsung pertama terhadap Israel dari wilayah Iran. Rudal-rudal tersebut sebagian besar ditembak jatuh di luar perbatasan Israel dengan bantuan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, kata militer Israel. Yordania juga menembak jatuh beberapa rudal yang ditujukan ke Israel saat terbang melalui wilayah udara Yordania. Pasien menderita luka ringan dan seorang gadis berusia 7 tahun terluka parah akibat pecahan rudal. Tanggal 19 April, pada berita Al Jazeera mengatakan bahwa Iran telah menembak jatuh 3 drone di Isfahan, menurut media pemerintah, ketika ketegangan regional meningkat menyusul serangan balasan Iran terhadap Israel setelah serangan terhadap lokasi diplomatiknya di Suriah. Tapi di sisi lain, dari Jerusalem Post mengatakan, Israel menyerang Iran, pejabat pertahanan mengkonfirmasi. Seorang pejabat senior AS juga membenarkan serangan tersebut, dengan menyatakan bahwa kami tidak terkejut. Pesawat jarak jauh menembakkan rudal yang menghantam aset Angkatan Udara Iran di Isfahan di Iran Tengah pada Jumat pagi, demikian konfirmasi Jerusalem Post. Sementara itu, 2 pejabat pertahanan Israel dan 3 pejabat Iran mengonfirmasi kepada The New York Times bahwa Israel terlibat. Oke, jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa lagi. Luar, tidak coba.